Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Syilminur Hanifah dari Program Studi Manajemen Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menganalisis dan membahas tentang kebijakan pemerintah mengenai kenaikan PPN 12%. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai Januari 2025 telah diputuskan. Dalam pemungutannya, pemerintah mengatakan kenaikan ini menjadi amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP, dan akan selalu mengutamakan prinsip keadilan dan gotong royong serta memperhatikan aspirasi masyarakat. Selain itu, beberapa bentuk stimulus kebijakan juga sudah disiapkan oleh pemerintah. Meski demikian, keputusan tersebut tetap memicu banyak kritik dari berbagai kalangan. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, kenaikan tarif PPN dikhawatirkan akan semakin melemahkan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. Kenaikan ini juga membawa berbagai dampak yang dirasakan oleh masyarakat, pelaku usaha, dan sektor ekonomi secara keseluruhan. Dari harga barang kebutuhan pokok hingga biaya jasa, banyak pihak yang bertanya-tanya sejauh mana kebijakan ini akan memengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan mengenai apakah kenaikan PPN 12% ini adil atau malah jadi beban untuk rakyat. Salah satu ekonom, Direktur Center of Economic and Law Studies, Celios, Bima Yudhistira mengatakan, kondisi saat ini masyarakat telah tertekan dari segala sisi. Kenaikan PPN hanya akan memperburuk keadaan. Bima menilai kenaikan PPN ini sangat tidak adil bagi masyarakat kelas menengah. Ia bahkan menyebutkan masyarakat kelas menengah justru dihadapkan dengan 10 tambahan pemungutan dan pajak baru di tahun 2025. Ke-10 pungutan tersebut, yang pertama adalah kenaikan PPN 12%, kemudian berakhirnya pajak UMKM 0,5%, dan pemberlakuan asuransi kendaraan wajib. Lalu ada iuran tabungan perumahan rakyat atau TAPERA, serta wacana dana pensiun wajib. Selain itu juga akan ada wacana pemberlakuan warga tiket KRL sesuai dengan NIK. Kemudian penghapusan subsidi bahan bakar minyak atau BBM yang akan diganti dengan BLT. Ada juga kemungkinan naiknya uang kuliah tunggal mahasiswa, serta iuran BPJS Kesehatan, serta yang terakhir penerapan cukai minuman. Hal yang sama juga dikatakan oleh ekonom Segara Institute Peter Abdullah. Ia menyoroti kontrasnya perlakuan pemerintah terhadap kelompok masyarakat ekonomi atas dengan kelompok masyarakat ekonomi menengah. Ia bahkan menyebut taks amnesti merupakan bukti pemerintah sudah kehabisan akal untuk menambah pendapatan negara. Kelompok menengah ini tidak mendapatkan bantuan sosial maupun tidak juga diringankan beban pajaknya, malah dibebani oleh beban pajak itu. Jadi di satu sisi memberikan kelas atas kelonggaran pajak dan di sisi lain malah menambah beban pajak untuk kelas menengah. Menurut sudut pandang pribadi, saya menilai bahwa kenaikan PPN 12% ini tidak adil bagi rakyat dan malah menjadi beban untuk rakyat, terutama rakyat kelas menengah dan kelas menengah ke bawah. Mengapa seperti itu? Kenaikan PPN secara langsung berdampak pada harga barang dan jasa, sehingga mengurangi daya beli masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah. Kenaikan PPN dapat memicu inflasi karena produsen cenderung membebankan pajak tersebut kepada konsumen. Masyarakat berpenghasilan rendah akan lebih terdampak karena PPN tidak membedakan tingkat pendapatan. Namun, kesimpulannya menurut saya, keadilan atau beban PPN 12% tergantung pada bagaimana pemerintah mengelola penerimaan pajak tersebut.
Jika pajak tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti subsidi, infrastruktur, dan layanan sosial, maka bisa dianggap adil. Namun, jika tidak ada manfaat nyata bagi masyarakat, terutama kelompok rentan, maka hal itu cenderung menjadi beban tambahan untuk rakyat. Lalu, bagaimana dengan tarif PPN di negara lain? Sumber dari Kompas menyebutkan bahwa tarif PPN Indonesia 12% jadi yang tertinggi di ASEAN, tapi UMR terendah nomor 5 di dunia. Data menunjukkan bahwa tarif PPN negara ASEAN yang tertinggi adalah Indonesia dan Filipina, yaitu sebesar 12%. Dengan rata-rata gaji per bulan di Indonesia hanya sebesar 3 juta. Sementara itu, tarif PPN terkecil dipegang oleh negara Thailand hanya 7% dengan rata-rata gaji per bulan sebesar 7 juta. Jika dibandingkan yang lebih jauh lagi dengan Singapura dengan tarif PPN 9%, Singapura dengan rata-rata gaji mencapai 77 juta rupiah per bulannya. Data selanjutnya menunjukkan bahwa Indonesia masuk jajaran negara dengan upah terendah di dunia, yaitu posisi ke-6, dengan besaran upah hanya mencapai 2,8 juta rupiah. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan, apakah kebijakan dari PPN 12% ini akan menimbulkan resesi atau depresi ekonomi di Indonesia? Di sini saya memiliki sebuah skenario, jika PPN 12% ini diberlakukan, maka daya beli akan menurun karena harga barang dan jasa yang sangat tinggi. Otomatis produksi juga menurun karena kurangnya konsumen untuk membeli barang atau jasa tersebut. Dari situ terjadilah deflasi, yaitu penurunan tingkat harga barang dan jasa secara umum dalam suatu perekonomian selama periode tertentu. Karena deflasi itu, maka perusahaan akan merugi. Dengan ruginya perusahaan akan terjadi PHK secara besar-besaran atau massal, dan otomatis juga pengangguran meningkat. Dengan pengangguran yang meningkat, daya beli semakin turun karena konsumen tidak memiliki uang. Pengangguran tersebut tidak memiliki uang untuk membeli barang atau jasa. Dengan begitu, pendapatan negara juga akan ikut menurun. Dan otomatis GDP atau PDB Indonesia juga akan menurun. Hal inilah yang menyebabkan resesi atau penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan selama beberapa bulan berturut-turut. Dan hal inilah yang dikhawatirkan karena dapat mengguncang perekonomian di Indonesia dan dapat menyebabkan krisis ekonomi secara nasional. Lalu, apa strategi atau langkah yang harus digunakan pemerintah untuk mengurangi dampak negatif dari kenaikan PPN 12%? Yang pertama, pemerintah dapat memberikan subsidi atau insentif bagi kelompok rentan untuk mengurangi beban kenaikan PPN 12% ini. Yang kedua, pengecualian barang dan jasa esensial, barang-barang kebutuhan pokok dan jasa tertentu seperti pendidikan dan kesehatan dapat dikecualikan dari PPN untuk melindungi masyarakat miskin. Lalu yang ketiga, dukungan untuk UMKM. Penyediaan insentif pajak atau bantuan teknis bagi UMKM dapat membantu mereka beradaptasi dengan kebijakan yang baru. Lalu yang keempat, sosialisasi dan transisi bertahap. Pemerintah perlu melakukan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha serta menerapkan kebijakan secara bertahap untuk meminimalkan dampak negatif. Kebijakan PPN 12% ini bisa menjadi langkah strategis jika diimplementasikan secara bijak dengan memperhatikan keseimbangan antara peningkatan penerimaan negara dan perlindungan bagi kesejahteraan masyarakat. Baik, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.